Oke, jadi di sini kita udah bertemu sama dua orang narasumber yang pernah berobat di sini dan ternyata rumah sakit itu tutup. Dan kita langsung tanya sama orangnya. Coba disebutin nama siapa, Mas? Saya Anis Setiawan. Yang sebelahnya siapa ini? Saya Yo. Ya. Jadi boleh diceritain tuh pengalamannya waktu berobat di sini itu gimana? Sebenarnya sih saya nggak pengen ceritain pengalaman ini sama publik ya. Cukup jadi pengalaman saya sama istri aja. Karena saya ngerasa cerita pun percuma gitu kalau tanpa bukti. Jadi awalnya saya memilih bungkam, tapi karena rekan saya banyak yang bertanya dengan terakhir anak saya kapan berobat di sini, ya udah akhirnya saya angkat bicara bahwasanya terakhir saya lupa tanggalnya, anak saya sakit. Malam itu sakit, demamnya tinggi, dan ketika jam 11, kisaran 11-12 itu panasnya sampai 40 derajat kalau nggak salah itu. Saya periksa dan akhirnya saya pinjam mobil kepala sekolah. Saya pinjam mobilnya karena keadaan waktu itu lagi ada teman-teman juga di rumah. Saya minta tolong, minta antar. Ya, saya minta antar sama Tio sama si Kiki. Sesampainya di sini awalnya sih kita nggak ada rasa curiga sama sekali, cuman agak heran aja kok rumah sakit ini biasanya kan ada yang nungguin gitu, entah itu nungguin sanak saudaranya yang lagi berobat atau gimana gitu, tapi ini nggak ada. Mungkin kebetulan pada saat itu lagi nggak ada pasien. Tapi kejanggalan yang kedua, kok di depan rumah sakit, terutama di tempat drop out itu biasa nurunin pasien, itu kok lampunya yang nyala cuma satu. Sekelas rumah sakit kok yang nyala cuma satu gitu. Nah itu kan, tapi ya saya anggap mungkin lagi sepi, jadi lampunya nggak perlu nyalain semua. Sampai saya parkir di parkiran yang lumayan cukup gelap. Sesampainya di sana, resepsionis itu awalnya nggak ada di tempat, cuman lampunya nyala. Nah dan di dalam rumah sakit itu yang nyala itu cuma bagian resepsionis sama di bagian ruang tindakan. Nah di bagian lorong security, tempat security standby, sama di bagian lorong yang tempat rawat ke atas, itu lampu nggak ada yang nyala sama sekali. Nah mungkin awalnya saya nggak curiga, pikir saya ya udahlah, positive thinking aja. Karena posisinya anak saya udah nangis terus kan, butuh penanganan khusus, langsung masuk ke ruang tindakan. Di situ ada dokter yang nanganin, kalau nggak salah laki-laki, perawakannya kurus, tinggi, ganteng lah, kurang lebih seperti itu. Nah selama di dalam itu anak saya nangis terus. Ya saya positive thinking karena namanya anak-anak kan sakit, ya begitulah. Tapi karena ngerasa gerah, sayanya ngerasa gerah padahal AC hidup pada saat itu. Saya ajaklah anak saya keluar sambil saya gendong. Nah ketika dibawa keluar, anak saya diem, nggak nangis. Nah setelah itu kita menyelesaikan administrasi, kita masuk ke dalam. Pas udah masuk, nangis lagi. Udah kita selesaiin administrasi segala macam sudah itu. Nah anak saya awalnya disuruh rawat inap di situ. Pas di rawat inap karena kita keterbatasan biaya, jadi mau nggak mau kita bawa pulang, walaupun dengan catatan tanda tangan bahwasanya seandainya terjadi apa-apa, rumah sakit tidak bertanggung jawab atas hal itu. Ya udah kita setujui karena memang keadaannya ekonomi saya pada saat itu sedang terjatuh. Nah setelah berjalan beberapa waktu, ya kan, barulah saya terima kabar rumah sakit ini tutup pada tanggal terhitung sejak tanggal, terus saya lupa, intinya di bulan Desember 2019. Sedangkan pada saat itu saya berobat, saya masih ingat banget bahwasanya di ruang tunggu itu sudah ada tanda social distancing. Iya. Bisa terhitung itu semenjak kapan. Saya tanya informasi tersebut, saya tanya keabsahan tersebut, saya masih nggak terima.
baru kali itu saya nggak terima dengan ingatan saya. Saya nggak terima karena apa? Saya ingat banget udah ada tanda social distancing. Saya pastikan, saya cari kartu berobat untuk memastikan tanggal berapa dan oleh siapa. Anak saya ditangani, ternyata kartu berobatnya nggak ada. Padahal semua kartu berobat saya simpan di satu tempat. Setelah itu chattingan saat saya meminjam mobil, ternyata itu juga nggak ada. Bahkan chattingan saya dengan teman yang memang pada saat itu bekerja di area Medika, itu juga nggak ada. Wah, saya coba positive thinking. Akhirnya saya tanya sama 2 orang teman saya yang nganter saya pada saat itu, si Kiki sama si Tio. Ternyata mereka pun sama. Memang tidak terlalu ingat jelas, tidak terlalu detail kapan tanggalnya dan kapan bulannya. Tapi yang masih teringat jelas ialah ketika mereka masuk, ketika mereka mengantar, itu sudah ada tanda social distancing. Jadi kita dulu aja nggak bisa deket-deketan. Bahkan saya sama istri aja harus jaga jarak. Nah, itu yang bikin saya benar-benar, saya rasa pentingnya pempublikasian bahwasanya rumah sakit ini sudah ditutup. Seandainya saya saat itu sudah tahu, mungkin hal itu nggak akan terjadi. Dan saya tanyakan kembali sama teman-teman yang lain yang memang pada saat itu nganter saya, karena ya begitu, saya nggak habis pikir aja, sempat tuh ini gimana ya udahlah campur aduk pokoknya, siapa yang nanganin terus bagaimana. Tapi alhamdulillahnya setelah kejadian tersebut anak saya sembuh gitu. Mungkin pendapat dari Tio atau bagaimana? Ini kalau yang kemarin nganterin Masnya tuh gimana tuh? Rasanya tuh? Rasanya saya tuh menunggu di bagian apa tuh? Biasa parkir ambulans. Iya. Di situ emang lampu di parkiran depan lampu nyala 1. Dan kondisi di ruangan saya melihat di ruang resepsionis dan ruang perobatan nyala. Tapi di bagian kata Pak Anies, di bagian security dan ruang inap lampu mati. Nah, saya menunggu di depan saja sih selebihnya. Nah, pas nunggu itu ngerasa nggak sih ada yang janggal atau gimana? Nah, ada yang janggal itu OB. Kenapa itu OB-nya tuh? OB-nya itu kan setahu saya OB itu kalau malam aktivitasnya tidak ada ya. Ini kok tiba-tiba ada lagi aktivitas OB-nya. Gitu ya? Iya, setahu saya kan di rumah sakit biasa OB di depan lah gitu, nggak biasanya standby-nya. Ya kok ada aktivitas, menyapu, mengepel. Nah, setelah tahu rumah sakit ini bahwasanya sudah tutup tuh gimana tuh nih? Saya juga kaget. Saya dapat juga dari Pak Anies. Yuk, masih ingat nggak rumah sakit Area Medika? Masih ingat? Oh, kenapa Pak? Katanya sudah tutup. Saya juga kaget. Tutup kenapa Pak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kayaknya itu saya mendapat kabar dari Pak Anies. Saya juga syok ya. Itu kita berobat sama siapa? Dan kita makanya datang ke sini sekaligus menjawab penasaran kita ya. Ya. Oke ya. Kita akan review tempat ini, kita akan cari informasi, kita akan gali informasi bahwasanya mengapa harus terjadi itu ya, gitu aja sih. Oke. Nah, mungkin kita bakal melanjutkan lagi penelusuran kita. Tetap tonton terus ya channel kita. Ini ruang perawatan. Ruang perawatan ini dari mulai segala macamnya ada.